Namun aku memang masih nggak bisa ngebayangin guys. Aku nggak bisa ngebayangin jika satu hari saja tanpa listrik, tanpa teknologi, apa yang akan bisa kita lakukan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat, dan semoga kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah, dalam kita bekerja, beraktivitas setiap hari dimanapun kita berada. Amin. Oke, kali ini aku akan membahas tentang hal yang paling menarik dan paling unik guys. Nah, kita bahas tentang teknologi dan juga listrik. Nah, ini listrik adalah hal yang paling penting untuk kita setiap hari beraktivitas, dan apapun itu tentunya kita memerlukan listrik ya guys ya, dan juga teknologi. Untuk kita bersosial media tentunya kita memerlukan internet, dan juga ada fasilitas komputer dan HP guys ya, untuk kita mencari informasi-informasi penting yang kita butuhkan. Nah, di sini ada sesuatu hal yang sangat-sangat membingungkan guys. Apa itu? Yaitu adalah sebuah kampung atau juga sebuah desa. Nah, di sini yang paling bingung guys, desa ini menolak untuk masuknya teknologi di sana. Nah, heran nggak guys, mengapa desa ini menolak adanya teknologi dan juga listrik guys? Dia menolak adanya listrik, dan sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun mereka tidak menggunakan listrik di kampung ini. Wow. Oke, sebelum kita mereaksi videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum support, silahkan subscribe dulu dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Mengapa kampung ini tidak ingin masuk listrik? Ada apa guys? Ada apa sebenarnya? Dan mengapa juga teknologi dilarang masuk di sana? Oke, jom kita mereaksi video ini. Ini dia. Buat bangunan. Ya, buat bangunan. Tidak ada keran. Terus mengalir. Stop aja. Hah? Lagi berantem. Oh, ini mau sholat maghrib ya? Itu taruhnya itu, kalau panas ditaruh Di Kampung Naga lampunya pakai lampu patroma. patroma. Wow, udara pagi. Kali ini saya berkesempatan mengunjungi salah satu kampung tradisional dari suku Sunda yang secara administratif letaknya di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung tersebut adalah kampung adat dengan diberi nama Kampung Naga. Kampung Naga adalah salah satu kampung adat yang ada di Indonesia. Sampai sekarang, kampung ini masih sangat menjunjung tinggi budaya dan nilai adat leluhurnya. Makanya kalau berkunjung ke sini harus melalui proses administrasi dulu, yang mana petugasnya adalah orang Kampung Naga sendiri. Ya, tujuannya adalah demi menjaga kesterilan kampung mereka. Di sana kita akan dijelaskan apa saja larangan yang tidak boleh kita lakukan. Jadi pada perjalanan kali ini saya menyewa tour guide buat menggali info lebih demi teman-teman semua. Perjalanan kali ini dimulai dengan menaiki bus dari Terminal Ciputat Depok ke Terminal Garut dengan harga tiket per orangnya Rp95.000. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam, kami sampai di Terminal Garut, tepatnya Terminal Guntur. Lalu kemudian dari Terminal Guntur di Garut kami melanjutkan perjalanan dengan tetap menggunakan transportasi bus dengan arah tujuan Terminal Singaparna, Tasikmalaya. Perhentian Kampung Naga, ya waktu tempuh kurang lebih 1 jaman dengan biaya Rp35.000 per orangnya. Total keseluruhan perjalanan yang kami tempuh untuk menuju kampung ini ialah sekitar 260 km dari Depok ya geng.
Hehehe, cukup jauh. Jauh. Nenek moyang sampai sekarang belum pernah ada yang masuk ke hutan itu, siapapun juga gak boleh. Mau warga di sini, mau sesepuh di sini ataupun kuncen pun gak boleh ada yang masuk ke sana. Nah, jadi dilarang itu bukan ada mitos, tapi dilarang itu untuk menjaga kelestarian alam. Jadi kalau dibiarin masuk nanti lama-lamaan habis, akhirnya gundul. Pasti ada akibatnya gitu. Nah, jadi semua siapapun juga gak boleh ada yang masuk. Nah, ada kayu yang tumbang juga gak boleh diambil, dibiarin aja. Ada berapa kepala keluarga di sini? Ada 102 kakak ya. Ini rumahnya nih. Masyarakat di sini, kalau ibu-ibunya itu perempuan biasanya pakai samping sarung seperti ibu itu. Ya, kalau untuk di sini kalau keluar baru pakai celana. Soalnya kan ikut sama yang di luar. Berarti tradisional di sini kuat banget ya. Iya. Nah, itu Jadi pakai samping sarung. Pakai samping sarung. Kalau yang Kalau untuk laki-laki? di sini, kalau untuk laki-laki itu bebas. Kalau untuk hari-hari biasa. Nah, kalau untuk ada misalnya ada acara-acara seperti upacara adat, baru menggunakan seragam. Yaitu pakai pakaian adat. Pakaian adat di sini itu pakai jubah putih. Jubah putih ya. Ya, semuanya putih. Dan pakai sarung juga. Nggak boleh pakai sendal, harus pakai ini. Iya. Nah, kalau yang hitam ini kan khas Sunda. Khas Sunda, baru hitam khas Sunda itu. Ini rumahnya ya, Kang. Kalau ini saung belum masuk. Kita belum masuk. Ini masih saung sawah. Ini saung sawah ya. Ya, jadi Bukan rumah warga. Bukan. Ini belum masuk, ini masih luar. Wih, keren. Ya itu rumah warga ini, dalam. Iya, kalau buang sampah di mana ya nih warga? Kalau untuk sampah di sini disediakan tempat sampah. Kalau untuk pembakaran, nah di sana ada itu. Oh ini ya? Ya, jadi nggak langsung dibuang ke sungai, dibakar dulu, baru abunya dibuang. Nah, jadi kebanyakan di sungai sampah-sampah itu dari Garut. Kan ada air besar, bawa sampah ke sini. Dari gitu. Garut ya? Iya. Terus kalau ini, kalau buang air besar, Kalau sini ada jamban. ada jamban Ya, langsung jamban ke sungai di sini. atau kemana? Di jamban di sini, di kolam. Terus dari kemana? Langsung ke sungai. Ke sungai ya? Iya. Oke. Jadi jamban di sini kan di rumah nggak ada WC. Jadi nggak ada WC di dalam rumah, semuanya itu di luar. Jamban ya? Ya, jamban. Jadi Langsung ke sungai? langsung ke sungai. Terus kalau sampah dibakar dulu, abunya baru ke sungai? dibuang. Oke. Kenapa harus di luar kamar mandi? Di sini kan udah ada dari nenek moyangnya itu ada pas sampahnya. Jadi pas sampahnya itu WC bukan rumah, rumah bukan WC. Nah, jadi di sini dipisah. WC bukan rumah. Iya, rumah bukan WC. Tahu artinya? Iya, tahu artinya enggak? Apa bang? Ya, bener. Jadi kita makan di sana, kita tidur di sana, buang air di sana. Itu kan nggak boleh. Jadi harus dipisah. Ini untuk istirahat, ini untuk buang air. Iya, ini yang untuk bersih sama kotoran. yang kotor gitulah istilahnya. Nah, Filosofinya nah, bagus ya. Seperti ini kan kandang domba posisinya harus jauh dari perkampungan. Nah itu jadi nggak boleh di dalam kampung. Jadi kan supaya di dalam kampung itu bersih semua. Bersih semua. Ya. Ekor. Ini apa bang? Bukan ekor, itu tanaman. Oh tanam. Artinya masih ada kolam. Iya. Masih belum masuk. Nah kalau untuk Wow, yang ikannya 1,5 sebesar, guys. hektar, perbatasannya pagar silang itu. Pagar silang itu ya. Nah, itu namanya kandang jaga. Kandang? Kandang jaga. Kandang jaga. Ya, jadi nggak boleh bikin rumah di luar pagar, semuanya harus di dalam. Soalnya yang di dalam pagar itu khusus untuk bangunan rumah. Nah, kalau yang di luar pagar ini untuk jamban, saung lisung, kandang domba adanya di luar pagar. Kayak jamban ya? Iya, Oh, kayak ini jamban. dijelaskan abang tadi. Iya, jadi Mana yang dipisah. tempat berkebun, mana yang tempat yang kotor. Iya, nah itu. Rumah itu tetap istilahnya. rumah itu benar-benar tempat tinggal, istirahat, dan bersih. Iya, nah itu. Dipisahkan tidak sampai di pagar itu loh, pagarnya. Nih, batasnya ya, bordernya di sini dia. Oh, ini jamban ini ya. Nah, ini jamban. Nah, ini jamban. Ini jambannya ini ya. Ini jambannya Dida. Jamban. Kalau ini saung tempat tumbuk padi ya. Ini jadi pakaiannya aneh panennya seperti ini. Apa bang? Jadi panennya di sini menggunakan ani-ani. Jadi ini diikat seperti ini, satu ikat Iya. itu saunan.
Apa? Kalau saeunan, satu ikat. Kalau dua eunan, dua ikat itu digabungin jadi sageges. Sageges. Ya, nah itu bedanya. Sageges. Oh, asam ini. Iya kan? Iya kan? Bukan ini, Bang. Bukan asam, ini pala. Pala, buah pala, rempah. Oh, ini jamban. Nah, di sini di Jamal sini nggak ada keran, nggak ada tutup. Oh iya, nggak ada keran. Jadi nggak ada keran ya? Jadi Ngalir terus. Iya Bu, nggak ada keran Bu. tergenang. Ngalir terus Bu. Iya, ngalir terus. Tapi kalau nggak boros air, Enggak boros tuh, keluar terus dari mata air. maksudnya airnya nggak kasihan kah airnya habis? Mata airnya ya Bu ya. Iya. Yang ini ya ini cair dia. Ada yang jernih, ada yang dari sungai, jadi ada dua. Jadi ini terus dibiarkan. Terus ngalir. Waduh, Tiap rumah ada kayak gini apa Bukan di tiap rumah, tapi di keliling kampung semuanya ada. sengaja dibiarkan seperti ini. Iya, semuanya Wah. Alasannya apa tadi? Biar nggak ada nyamuk. Oh, Jadi itu kan ya. kalau tergenang di bak ini kan otomatis harus dikuras terus. Kalau ini kan nggak usah dikuras, Mengalir terus. Iya, jadi nggak ada nyamuk. Oh. Nah, ini dia udah masuk ke rumah. Kampungan. Dida, bagusnya Dida. Masya Allah. Nah, kalau untuk di Kampung Naga, perbatasan Kampung Naga yang disebut 1,5 hektar, nah itu ada pagar silang yang pakai bambu. Nah, pagar silang itu Pagar namanya silang. kanang jaga kalau di sini. Disebut kanang jaga itu. Jadi untuk perbatasan di dalam sama di luar itu, yang di dalam pagar itu yang disilang, nah itu untuk permukiman Kampung Naga, permukiman rumah. Jadi khusus untuk rumah, jadi nggak ada WC di dalam rumah. Jadi yang di luar pagar itu untuk WC atau yang disebut jamban kalau sini. Buat jamban. Jadi kalau mau buang air di sini harus keluar kampung. Buang air besar. Iya, air kecil, air besar harus ke luar. Di luar batas. Keluar batas pagar. Nah, semuanya harus keluar mau listrik. Dulu juga ada penawaran dari pemerintah. Sebelum listrik masuk desa-desa, ke sini ada penawaran dari pemerintah khusus untuk Kampung Naga itu mau memberi gratis seumur hidup. Tapi warga Kampung Naga menolak sampai sekarang. Jadi Wah. di sini di Kampung Naga penerangan itu menggunakan minyak tanah. Itu ya pakai lampu tempel, Guys, pakai sebentar, kita lentera, pause dulu di sini. petromak. Pause. Wow, ternyata udah ada penawaran untuk dimasukkan listrik ke kampung itu, bahkan free, percuma, gratis untuk seumur hidup. Tapi orang kampung tersebut menolak, guys. Luar biasa karena terlalu menjaga amanah atau melestarikan budaya yang ada di sana, guys. Wow. Aku nggak bisa bayangin, guys, kalau hidup tanpa listrik seperti apa. Coba Anda komen aja, guys. Oke, kita coba play aja lagi. Play. Itu kalau ada acara-acara baru menggunakan petromak. Misalnya kalau lagi bikin kerajinan atau ada acara yang lain baru menggunakan petromak. Kalau untuk biasa-biasa itu menggunakan lentera. Nah, kalau mau tidur baru menggunakan lampu tempel. Soalnya kan penerangannya kecil. Iya. Gitu. Kampung Naga, jadi rumah Kampung Naga itu harus seragam. Jadi gak boleh pakai genteng, gak boleh pakai cat, semen, itu gak boleh. Jadi atapnya itu menggunakan injuk sama daun tepus. Nah, kalau untuk bangunannya kayu sama bambu. Nah, kalau untuk warnanya itu menggunakan kapur. Jadi batu kapur. Nah, kalau pondasinya menggunakan batu dipahat. Jadi dibentuk persegi. Nah, kalau untuk pondasinya jadi bisa disebut anti gempa. Kenapa disebut anti gempa? Soalnya kan bangunan sama tanah itu cuman nempel, jadi enggak nyatu. Jadi pas ada getaran di bawah ke atas itu enggak ada hambatan, otomatis bangunan ikut goyangan. Nah, jadi rumah enggak akan roboh. Kemarin waktu gempa, Gempa di Tasik paling besar. Nah, di sekitar Kampung Naga semuanya itu pada roboh. Tapi di Kampung Naga satu pun nggak ada yang roboh, batu pun satu pun nggak ada yang copot. Jadi kalau di luar kan pas ada gempa yang dari rumah keluar. Kalau di Kampung Naga dari luar ke rumah, soalnya ikut goyangan, enak katanya anak-anak gitu.
Nah, ya, nah jadi satu rumah itu di sini ada 2 pintu. Kalau cirinya pakai anyaman sasag itu cirinya dapur. Nah, ada hitam-hitam itu cirinya dapur. Nah, kalau yang enggak ada anyaman sasag misalnya pakai kaca, nah itu jadi tengah ruangan tamu. Nah, jadi di ruangan tamu juga di sini nggak boleh ada yang menggunakan kursi. Kenapa nggak boleh menggunakan kursi? Jadi kan kalau banyak tamu ada yang di atas ada yang di bawah, jadi nggak enak. Nah, jadi semuanya harus di bawah, jadi sama rata, pakai tikar. Ini jambannya ya. Ikan. Jadi mengalir terus airnya. Tradisional banget terlihat guys. Wow. Mbaknya lagi mandi. Tenang. Ini ke atas. Ini apa ini? Kalau ini dari sungai, kalau air ini sumber mata air langsung untuk masak, minum, sekampung sini ngambilnya ke sini. Oh, kalau ini mau dari ujung sana juga ngambilnya ke sini. oh, jadi memang khusus minum ini ya, karena langsung dari sumber mata air. Kalau itu dari aliran sungai. Mata air ya. Aduh. Tapi ini mbaknya lagi mandi kan kayak gini kan. Jadi memang kamar mandinya terbuka ya. Buka kalau di sini. Terbuka kayak gitu ya kamar mandinya. Beuh, pandai. Adik siapa namanya? Siska, Adik Siska. Ih, cantiknya. Kelas berapa? kelas 2. Kelas 2. Rumah di mana? Ini rumahnya. Mana? Di dalam. Situ. Oh, di situ. Ini apa, Bang? Ini masjid. Oh, ini masjid. Ya, jadi kan di masjid di sini nggak ada pengeras suara, jadi menggunakan bedug sama kentongan. Di sana kalau waktunya azan, bedug ini dipukul. Untuk pengen ngumpulin warga, misalnya ada gotong royong, upacara adat, musyawarah, pukul kentongan. Kalau ini palebek. Gak ada pengeras suara guys. Pak kuncen. Oh. Jadi kan posisi sesepuh itu di tengah kampung. Pak kuncen itu harusnya di tengah kampung gitu. Jadi posisinya rumahnya di sini. Di sini ya. Itulah guys video yang baru saja kita lihat. Ya, ditampilkan bahwa tentang orang-orang yang ada di kampung di sana guys, yang masih melestarikan budaya dan tradisi dari nenek moyang, dari leluhur mereka, dan hingga hari ini masih tetap terjaga dengan sangat-sangat baik. Bahkan ada penawaran dari pihak pemerintah tentang untuk memasukkan listrik ya, gratis seumur hidup, tidak usah bayar. Tapi mereka menolak hal itu guys, hanya karena berpatokan demi menjaga tradisi mereka yang dari dulu masih memakai lampu-lampu petromak dan juga obor ya, seperti itu guys. Dan jarang sekali tempat-tempat seperti ini guys ada di Indonesia lagi. Jarang sekali guys ya. Ini tempatnya di Tasikmalaya ya, nggak jauh dari Garut. Dan hebatnya di sana mereka yang tidak menerima listrik masuk ke kampung. Dan aku nggak bisa berpikir ya, aku nggak bisa memikirkan tentang 1 jam saja tanpa listrik itu akan senyap guys, internet juga akan mati ya, tanpa penerangan apapun ya, mungkin tidak ada kipas angin yang membuat kita gerah, ada banyak hal yang membuat kita sulit tanpa listrik guys. Namun di sini kita lihat bagaimana orang-orang begitu tulus dan suci dalam melestarikan budaya mereka, tidak ingin diusik masuknya teknologi ke dalam kampung itu guys, masuknya listrik yang akan membawa perubahan mereka terhadap hal-hal luar ya guys ya. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh kemajuan zaman atau peningkatan teknologi, tetap masih menonjolkan sisi tradisi yang mereka punya, dan dari turun menurun guys ya, dari nenek moyang mereka hingga hari ini masih saja tetap seperti itu situasi desanya. Bahkan ada hutan yang
tidak pernah dimasuki dari zaman leluhur mereka hingga hari ini. Dilarang hutan itu dimasuki. Ya, alasannya juga jelas guys. Kalau hutan tersebut dimasuki, maka hutan itu akan sedikit demi sedikit rusak. Nah, pesan dari nenek moyang mereka masih tetap mereka jaga, masih tetap mereka lestarikan hingga hari ini. Namun aku memang masih nggak bisa ngebayangin guys. Aku nggak bisa ngebayangin jika satu hari saja tanpa listrik, bagaimana kehidupan? Tanpa internet, tanpa listrik, tanpa fasilitas pendukung apapun, tanpa teknologi, apa yang akan bisa kita lakukan dalam satu hari itu guys? Ada komen aja guys. Oke, baiklah demikian dari video dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon undur diri jika ada salah dan silap kata aku mohon dimaafkan karena aku hanya manusia biasa. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.